yang terpikirkan dalam benak kalian saat mendengar kata gambut? Apakah kebakaran lahan gambut yang terjadi di setiap tahunnya yang mengakibatkan asap yang mengganggu penglihatan? Atau hewan dan tumbuhan dalam ekosistem gambut yang kehilangan rumahnya? Dan mungkin krisis air bersih yang kerap kali terjadi di lahan gambut. Hal tersebut benar memang adanya di dalam kehidupan kita dan sangat erat kaitannya. Karena kita setiap tahunnya mengalami musibah kebakaran lahan gambut, terkhususnya kami yang tinggal di Palembang dan Sumatera dan wilayah di sekitar Sumatera Selatan. Indonesia merupakan pemilik lahan gambut terbesar kedua di dunia setelah Brazil, dengan total mencapai 22,5 juta hektar. Fungsi lahan gambut. Lahan gambut menjaga ketersediaan air bersih sepanjang tahun, menyimpan lebih dari 4.000 megagram karbon per hektarnya. Dan lahan gambut menjadi rumah bagi hewan dan tumbuhan dalam ekosistem gambut. Dan dalam presentasi ini, kami akan mengkaji fungsi gambut sebagai sumber energi terbarukan. Perkenalkan, nama saya Nuka Aurelia dan rekan saya Yusuf Bona Ananta Lubis. Dari Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya, kami mengusung inovasi Peter MFC, Pit Water Microbial Fuel Cell, optimalisasi potensi air gambut di Sumatera Selatan sebagai sumber energi terbarukan menggunakan metode microbial fuel cell demi mewujudkan Indonesia mandiri energi. Apa itu air gambut? Air gambut atau biasa disebut pit water berwarna coklat tua sampai kehitaman dengan kadar organik yang tinggi dan bersifat asam dengan rentang pH 3,7 hingga 5,3. Kandungan zat organik yang tinggi dapat menjadi sumber makanan bagi mikroorganisme dalam air. Peter MFC atau Pit Water Microbial Fuel Cell berbasis air gambut. MFC adalah sistem bioelektrokimia yang menghasilkan arus listrik dengan mereplikasi interaksi bakteri-bakteri dan menggunakan aseptor elektron seperti oksigen. MFC memanfaatkan perbedaan potensial antara katode dan anode untuk memproduksi arus listrik dengan cara memisahkan bakteri dari oksigen supaya elektron terlepas. Terdapat beberapa komponen penting untuk merealisasikan proses MFC ini, di antaranya bakteri Acetobacter aceti, air gambut, air, sel elektroda berupa katode dan anoda, membran penukar proton materai, becana, O2, metilen blue sebagai mediator elektron, dan larutan gula sebagai tambahan suplai karbon. Saya akan menjelaskan mekanisme kerja dari Peter MFC. Anode ini akan diisi dengan air gambut. Air gambut akan memenuhi ruang bejana anode. Bakteri akan ditaruh di ruang bejana anode. Air gambut akan berfungsi sebagai penyuplai nutrisi bagi mikroorganisme Acetobacter aceti. Dan gula akan menjadi tambahan suplai nutrisi bagi si mikroorganisme. Dalam proses anode ini terjadi secara anaerob atau tanpa O2, di mana nanti akan dari hasil respirasi bakteri akan dihasilkan elektron. Elektron ini akan berpindah melalui kabel eksternal dari anode ke katode. Perbedaan potensial inilah yang akan menghasilkan listrik yang dapat menghidupkan lampu atau berbagai komponen listrik lainnya. Atau dapat juga disimpan melalui baterai untuk menjaga cadangan energi. Karena elektron berpindah dari anode ke katode, akan terjadi ketidaksetimbangan ion, di mana akan terjadi akumulasi proton berlebih di anode. Oleh karena itu, diperlukan membran penukar proton untuk mensuplai atau memindahkan proton yang ada di anode ke katode. Di dalam katode ini terjadi proses secara aerob atau dengan bantuan O2. Di katode sendiri kan dihasilkan 2H2O atau air bersih.
Reaksi kimia yang terjadi dalam MFC. Reaksi kimia yang terjadi di anode merupakan reaksi oksidasi, di mana gula ditambah air akan menjadi 6HCO3 plus 30H plus 24 emin atau elektron. Sedangkan di katode akan terjadi reaksi reduksi, di mana O2 plus 4H plus 4 elektron akan menjadi 2H2O. Berikut tahapan implementasi Peter MFC. Yang pertama ialah pengambilan air gambut. Yang berikutnya, setelah diambil, dilakukan penyaringan air gambut supaya bebas dari kotoran. Yang ketiga ialah proses dari MFC itu sendiri. Dari proses MFC itu sendiri dihasilkan produk berupa CO2, air bersih, dan listrik, yang nantinya berguna untuk keperluan sehari-hari dan penerangan. Analisa dampak politik, ekonomi, sosial, dan teknologi dari Peter MFC. Dalam bidang politik, optimalisasi air gambut melalui Peter MFC mendukung kebijakan pemerintah untuk melindungi gambut, mengurangi emisi karbon, dan menggiatkan penggunaan EBT. Dalam bidang sosial, dengan pemanfaatan Peter MFC sebagai sumber energi dan air bersih, dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga ekosistem gambut. Yang ketiga, teknologi. Teknologi Peter MFC dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan air gambut sebagai sumber energi dan energi bersih, sekaligus menjaga fungsi lahan gambut sebagai penyimpan air dan karbon. Saya akan menjelaskan dampak ekonomi dari Peter MFC. Investasi pembuatan Peter MFC yang untuk pembangkit dengan kapasitas 12 kW diperlukan lahan sekitar 1.000 hektar. Sumatera Selatan sendiri memiliki luas lahan gambut yang mencapai 1,2 juta hektar dengan total biaya 67.990.000 dengan spesifikasi bahan baku yang kami gunakan tercantum di tabel, di mana toren dan elektroda aluminium itu dapat digunakan terus-menerus. Sama halnya dengan penghambat dan kabel eksternal yang dapat dipakai terus-menerus dari pertama kali instalasi. Nah, diperlukan gula, tapi gula ini bersifat opsional. Dapat diganti juga dengan limbah kulit nanas yang banyak ditemui di Sumatera Selatan. Kurang lebih diperlukan gula 200 kg per minggu dan 60.000 liter air gambut per minggunya. Namun hal tersebut, Rp67.990.000, itu sepadan karena proses Peter MFC akan menghasilkan energi dan air bersih sekaligus. Belum lagi penghematan dari biaya kesehatan, akibat asap, kerugian petani akibat kekeringan, dan biaya pemadaman kebakaran lahan gambut yang mencapai 70 miliar setiap tahunnya. Sangat jauh lebih besar dari nominal tersebut. Strength. Saya akan membacakan analisa SWOT dari Peter MFC. Strength, adanya political will yang kuat dari Presiden Joko Widodo untuk merestorasi gambut. Kedua, peraturan perundangan yang memiliki dasar hukum yang tetap. Ketiga, kemampuan untuk merestorasi lahan gambut sudah dimiliki. Yang keempat, dukungan publik, nasional, dan masyarakat internasional untuk merestorasi lahan gambut itu sangat tinggi. Dari sisi weakness, tata ruang pemanfaatan gambut yang belum selesai. Yang kedua, pemanfaatan gambut masih bersifat parsial dan sektoral, belum berbasis kesatuan hidrologis gambut atau KHG. Yang ketiga, lemahnya penerapan peraturan perundangan. Dan yang keempat, masih kurangnya riset di bidang EBT berbasis gambut. Ya, opportunities. Pertama, manfaat jasa lingkungan dan bioprospektif. Kedua, isu global perubahan iklim karena kawasan gambut menyimpan karbon. Ketiga, pengendali dan penyimpan ketersediaan air. Yang keempat, sumber air dan energi bersih. Yang berikutnya ialah threat, yaitu adalah bahayanya kebakaran. Dan yang kedua, pengetahuan masyarakat yang kurang untuk mengoperasikan MFC secara mandiri. Oleh karena itu, untuk mengatasi weakness dan threat dalam implementasi Peter MFC, kita memerlukan peran dari berbagai pihak. Yang pertama, pemerintah sebagai policy maker atau pembuat kebijakan dengan membuat kebijakan yang berpihak pada pemanfaatan lahan gambut sebagai sumber air dan energi. Yang kedua, masyarakat menjaga kelestarian sumber air gambut serta memanfaatkan Peter MFC sebagai sumber energi bersih. Yang ketiga, komunitas pecinta lingkungan hidup mengawal dan mengawasi pemanfaatan ekosistem gambut secara mandiri oleh masyarakat. Yang keempat, media
menyebarluaskan Peter MFC sebagai inovasi pengoptimalan air gambut jadi sumber energi dan air bersih. Yang kelima, kaum akademisi mengembangkan penelitian lebih lanjut mengenai MFC berbasis air gambut supaya kedepannya semakin efektif dan efisien. Kesimpulannya ialah implementasi Peter MFC memiliki potensi besar untuk masa depan lingkungan hidup dan ketersediaan energi yang berkelanjutan. Inovasi Peter MFC dalam jangka pendek diharapkan dapat menjadi permodelan pengoptimalan air gambut. Dalam jangka panjang, melalui Peter MFC atau Pit Water Microbial Flow Cell, potensi lokal Indonesia dapat mewujudkan Indonesia mandiri energi. Marilah kita manfaatkan potensi lokal untuk mewujudkan Indonesia mandiri dan berdaulat di sektor energi. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Berikut ini pustaka yang kami gunakan untuk membuat karya tulis ini. Sekian dan terima kasih.